semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Zuhratun Alfiah dengan NPM 232000315. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia disebut juga manajemen personalia, adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai organisasi dan masyarakat. Tujuan SDM yaitu untuk meningkatkan dukungan sumber daya manusia dalam usaha meningkatkan efektivitas organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Secara operasional dapat diamati atau diukur untuk meningkatkan produktivitas pegawai, mengurangi tingkat absensi, mengurangi tingkat perputaran kerja, atau meningkatkan loyalitas pegawai pada organisasi. Halo, perkenalkan nama saya Diana Chandraningrum, NPM 232000340. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang konsep dasar. Konsep dasar manajemen sumber daya manusia terapan mencakup berbagai prinsip dan praktik yang digunakan untuk mengelola orang dalam organisasi agar dapat mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Berikut adalah konsep dasar dalam manajemen SDM terapan. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan. Memberikan pelatihan dan peluang pengembangan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan mereka agar dapat melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Yang kedua, hubungan industrial dan ketenaga kerjaan. Mengolah hubungan antara manajemen dan karyawan, termasuk negosiasi perjanjian kerja, penanganan keluhan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan. Yang ketiga, mengelola diversitas dan inklusi. Mempromosikan dan mengelola keragaman di tempat kerja, memastikan inklusi, serta menghargai perbedaan individu dalam organisasi. Yang terakhir, yang keempat, manajemen perubahan. Mengelola perubahan dalam organisasi dengan efektif, termasuk perubahan struktur, budaya, atau proses kerja untuk meningkatkan adaptabilitas dan daya saing. Penerapan konsep-konsep ini secara efektif dapat membantu organisasi mencapai kinerja optimal melalui pengelolaan yang baik terhadap aset terpentingnya yaitu sumber daya manusia. Halo, perkenalkan nama saya Nawang Ayu Ramadhani, NPM 232000344. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu peran dalam organisasi. Manajemen sumber daya manusia memainkan peran yang sangat penting dalam organisasi, antara lain yang pertama yaitu rekrutmen dan seleksi. Manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk menarik dan memilih kandidat yang tepat untuk posisi yang tersedia. Proses ini memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang kompeten. Yang kedua yaitu kepatuhan hukum. Manajemen sumber daya manusia memastikan bahwa semua praktik ketenaga kerjaan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, serta mengurangi resiko hukum bagi organisasi. Yang ketiga yaitu kompensasi dan tunjangan. Manajemen sumber daya manusia merancang struktur gaji dan tunjangan yang kompetitif untuk menarik dan mempertahankan bakat serta memastikan keadilan internal. Yang terakhir yaitu manajemen kinerja. Sumber daya manusia membantu dan menetapkan standar kinerja, mengevaluasi kinerja karyawan, dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan hasil kerja. Halo, saya Diavita Pramudita dengan NPM 232000351. Di sini saya menjelaskan tentang perkembangan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau biasa yang disebut dengan MSDM telah mengalami transformasi yang signifikan dari pendekatan tradisional ke modern. Perubahan ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan dinamika pasar kerja. Manajemen sumber daya manusia tradisional. MSDM tradisional lebih berfokus pada aspek administrasi dan operasional. Karakteristik utama MSDM tradisional antara lain: yang pertama, orientasi pada tugas, lebih menekankan pada penyelesaian tugas-tugas rutin seperti perekrutan, penggajian, dan administrasi personalia. Yang kedua, peran sebagai pendukung. SDM dilihat sebagai fungsi pendukung bagi lini bisnis, bukan sebagai mitra strategis. Yang ketiga, pendekatan hierarkis. Struktur organisasi yang kaku dan hierarkis dengan komunikasi yang top-down. Yang keempat, fokus pada efisiensi.
menekankan pada efisiensi biaya dan penghematan tanpa memperhatikan pengembangan karyawan. Perkenalkan, saya Nenek Anggraini, NPM 23200-319. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu perkembangan MSDM, khususnya MSDM modern. MSDM modern menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan strategis. Karakteristik utama MSDM modern antara lain, yang pertama, orientasi pada orang, menempatkan karyawan sebagai aset yang paling berharga dan fokus pada pengembangan potensi mereka. Yang kedua, mitra strategis. SDM berperan sebagai mitra strategis bagi bisnis, memberikan kontribusi dalam perumusan strategi perusahaan. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas dan adaptasi, mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan dinamis. Kemudian yang keempat, fokus pada pengembangan karyawan, melakukan investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas. Kemudian yang kelima, penggunaan teknologi, mengadopsi teknologi terbaru untuk mengotomatisasi proses dan peningkatan efisiensi. Kemudian yang terakhir, keterlibatan karyawan, membangun budaya kerja yang positif dan mendorong keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan. Halo, perkenalkan nama saya Suci Kundi Pratiwi, NPM 23200-313. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir yaitu mengenai contoh kasus. Kami mengambil dari PT Raja Wali Nusantara Indonesia. PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau yang disebut dengan PT RNI adalah sebuah perusahaan agroindustri, farmasi, alat kesehatan, dan perdagangan yang memiliki sejarah panjang. Didirikan oleh Ui Jinsin pada 1 Maret 1863 dengan nama Envy Handel Maikin Kuan di Semarang, Jawa Tengah. Perusahaan ini telah berkembang menjadi sebuah induk perusahaan investasi dengan jaringan usaha yang luas dan aset lebih dari 5.009 triliun pada tahun 2011. Contoh kasus MSDM di PT RNI menunjukkan keterkaitan yang erat dengan materi pengembangan SDM. Berikut adalah keterkaitannya. Yang pertama, keberagaman dan kesetaraan kesempatan, yaitu strategi ini memanfaatkan keberagaman karyawan untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang sesuai dengan materi tentang manfaat keberagaman dalam pengembangan SDM. Yang kedua, meningkatkan kompetensi, yaitu penilaian kinerja dan pelatihan merata merupakan contoh penerapan materi tentang meningkatkan kompetensi karyawan. Yang ketiga, kekuatan dalam kebersamaan, yaitu program gathering dan pembentukan serikat pekerja menunjukkan penerapan tentang kekuatan dalam kebersamaan dalam pengembangan SDM. Yang terakhir, penerapan manajemen kinerja, program pengembangan kompetensi, sistem remunerasi, dan penghargaan karyawan merupakan contoh penerapan materi tentang penerapan manajemen kinerja dalam pengembangan SDM. Dengan demikian, contoh kasus MSDM di PT RNI menunjukkan bahwa perusahaan telah mengintegrasikan strategi pengembangan SDM yang komprehensif untuk meningkatkan kinerja dan keberagaman perusahaan yang sesuai dengan materi pengembangan SDM.